mungkin nanti Anda bisa membuatkan folder dulu ya, folder di htdoc. Silakan buat dulu folder di htdoc itu dengan nama UKK. Ya, jadi nanti kita akan membuat, ya ini salah satu foldernya adalah UKK lah gitu ya. Kalau kemarin kan kita sempat buat folder untuk tes koneksi. Nah, sekarang kita akan nyoba untuk membuat proses entry-nya ya. Nah, di sini kalau saya tunjukkan, saya buatkan sebuah coding. Jadi saya mau berikan gambaran untuk codingnya. Kalau misalkan di sini pada perintah ini kita menggunakan include koneksi.php ya. Artinya kita akan menyimpan suatu kumpulan koneksi dalam satu file dengan nama koneksi.php. Isinya hanya koneksi semacam ini ya. Nah, ini misalkan ini saya kasih contoh koneksi. Nah, ini. Nah, ini saya kasih contoh untuk file koneksi ya. Jadi file koneksi ini kita buat dulu foldernya UKK gitu ya. Kemudian kita isikan file koneksinya semacam ini. Ini saya sharekan ke Google Meet-nya ya. Kita pesan Google Meet-nya. Silakan dicoba dulu. Saya kasih perintahnya dulu ya. Buat folder UKK di htdocs. Yang kedua, buat file koneksi.php. Lalu yang ketiga, pasang coding di bawah ini ke dalam file koneksi.php. Ya, jadi di sini kita siapkan dulu file koneksi.php-nya, ya. Nah ini fungsinya. Jadi nanti kalau kita mencobanya dengan adanya perintah ini, Anda bisa copy paste nggak apa-apa tuh, ya. Karena saya anggap kemarin Anda sudah nyoba-nyoba udah melewati masa-masa koneksi, jadi nggak perlu ketik-ketik. Tapi yang ketik-ketik itu sesuatu yang masih baru sifatnya. Ya. Nah di sini ini kan database-nya dalam nama UKK ya. Nah ini kalau kita cek di localhost-nya, database-nya namanya UKK. Nah ini database-nya UKK nih. Nah database-nya UKK. Ya. Nah di sini nanti akan bisa kita lakukan proses
testing, ya. Nanti kita bisa lakukan proses testing localhost UKK koneksi.php. Artinya ini kalau ada pesannya di sini ya. Ya. Jadi pesan di sini kalau misalkan kondisinya nyambung, maka dia nggak akan keluar pesan. Tapi kalau koneksinya salah, maka akan keluar pesan kesalahan koneksi. Nah, di sini posisinya kosong. Ya. Berarti ini kondisinya benar. Nah, di sini saya juga sharingkan coding-coding yang bisa digunakan untuk pengecekan database-nya. Misalkan ini, ya. Jadi bisa untuk testing untuk koneksi database-nya. Ya. Connection database kalau ditemukan maka keluar pesannya, ditemukan kalau enggak tidak ketemu. Ya. Ini kita testing dulu aja ya. Kita Ctrl S. Kita testing dulu koneksinya. Nah, keluar database phone. Tapi nantinya kalau udah digunakan kita nggak membutuhkan pesan ini, ibaratnya seperti tadi kosongan gitu ya. Nggak perlu harus tampil database phone gitu ya. Karena itu saya nonaktifkan. Silakan Anda nanti mencoba dengan copy paste pesan yang ada di Google Meet yang sudah saya berikan. Ya. Nah itu nanti bisa Anda jadikan rujukan dalam pembuatan project web Anda, gitu ya. Bahwa koneksinya bisa dengan cara semacam ini. Sekali lagi saya lebih memilih membuat suatu perintah koneksi dengan satu kali satu baris gini. Tidak menggunakan MySQLi select DB gitu ya. Saya merasa lebih praktis gitu aja ya. Nah, nantinya kalau file koneksi ini sudah terbentuk, nah kemudian kita bisa mengerjakan tugas yang ini ya. Nah, nanti Anda bisa mengerjakan tugas yang ini. Jadi kalau ini adalah file input biodata.php. File input biodata.php. Ini ya filenya ya. Nah, di sini ada yang mau saya jelaskan ya. Ini kita menggunakan, jadi dalam perintah ini, kalau yang perintah yang ini ya, input biodata ini, itu kalau kemarin saya menerangkan ada perintah get sama perintah method get sama method post. Di mana kalau method post itu parameternya itu tidak ditampilkan di URL, tapi langsung terkirim ke database. Sedangkan kalau method get itu parameternya itu akan tampil di URL. Ya. Nah, kita kasih contoh. Bentar, sebelum saya kasih contoh, saya ada tambahan lagi untuk action, ya. Action di sini yaitu tampil biodata.php. Ya. Artinya apa? Artinya ketika proses ini dijalankan, ya, hasilnya itu akan memanggil file tampil biodata.php. Ini file tampil biodata.php. Ini, ya.
Nah, ini filenya yang sudah saya siapkan. Nah, dalam file ini input biodatanya ketimpan nih. Tampil biodata. Oke, ini. Jadi file biodata ini itu akan dijalankan dan kemudian akan ada proses klik. Nah, ketika event kliknya itu dilakukan, maka akan memanggil file tampil biodata.php. Macam ini. Ya. Nah, di file tampil biodata.php itu jangan lupa karena jangan lupa untuk memasang include koneksi.php. Artinya setiap file yang nanti berhubungan dengan database-nya itu harus Anda pasang include koneksi.php-nya. Kalau tidak Anda pasang, nah efeknya dia tidak bisa membaca ke database. Input koneksi.php itu akan membaca ke coding yang ada di sini tadi. Mungkin Anda bisa testing copy paste dan runningkan untuk yang koneksi.php sampai mengeluarkan database font dan bisa share ke WAG biar saya sambil menerangkan saya bisa paham Anda sudah sampai sejauh mana mempraktekannya. Silakan nanti di ya apa, silakan nanti dicoba ya dan share ke ini apa WAG. Itu codingnya sudah saya bagikan, tinggal dipasang saja sesuai petunjuk ya. Nah, ini yang mau saya terangkan tentang perintah input biodata ya. Jadi kalau yang di sini memang saya pasangnya get ya. Ya, yang di slide show ini pasang post, tapi nanti yang di sana saya get itu tinggal kita coba aja. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah contoh untuk post actionnya sama dengan petik masih kosong. Kita testing dulu. Saya juga akan testing menggunakan actionnya itu kosong dulu ya. Hasilnya gimana nanti tampilannya. Kalau ini dikosongkan masih oke sih. Untuk get sama post, untuk actionnya dikosongi dulu masih nggak apa-apa sih. Karena masih belum banyak berpengaruh. Kita ketikkan input biodata.php. Input biodata.php. Nah, nantinya kalau coding itu kita jalankan, maka akan tampil tampilan semacam ini. Ya, masukkan data akun, kode, username, alamat, password, lalu simpan dan ulangi. Nah, untuk simpan dan ulangi itu keluarnya karena perintah input tipe submit ya, name-nya submit, value simpan ya. Value simpan karena kita mau nyimpan tampilnya di sini simpan ya, akhirnya efeknya ya. Begitu pula yang di bawah kolom berikutnya bahwa kita mau lakukan reset ya, tipenya juga reset. Nah, kalau misalkan
kita mau melakukan proses menampilkan data misalkan, tetapi tanpa harus dipasang di tampil biodata, ya. Efeknya nanti gini, kalau di posisi biodata, ya, ini akan tampilnya ketika disimpan, maka akan bentuk satu file baru dengan nama tampil biodata.php dan datanya akan tampil di sana. Tapi kalau misalkan posisinya tidak untuk dibuatkan file baru tetap ada di sini, nah Anda bisa mencobanya dengan semacam ini ya. Ini saya testing, ini saya copy dulu, saya taruh di sini ya. Gimana yang perlu harus dipahami untuk menjalankan efek dari kliknya itu, Anda bisa memberikan perintah iset, ya. If iset, if iset ini get submit, submitnya diambil dari sini ya. Ini saya titik 2 aja. Artinya gini, jika diklik tombol submit, maka kita akan lakukan proses pembacaan kode, username, alamat, sama password untuk ditampung di dalam variabel string kode, string username, string alamat, sama string password. Kemudian kita lakukan pembuatan query-nya. Macam ini, insert into value, string kode, username, string alamat. Nah, di sini ada perintah MD5. Perintah MD5 ini adalah perintah untuk melakukan proses enkripsi terhadap data yang dimasukkan. Jadi akhirnya nanti kita misalkan passwordnya 123, tapi nanti tampil di database-nya bukan 123, tapi hasil enkripsiannya. Nah, ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya, ketika database kita bisa dibaca orang. Berikutnya ada perintah MySQLi query. Nah, ingat sintak dari MySQLi query itu adalah yang pertama adalah variabel koneksinya. Kenapa kok tiba-tiba bisa menampilkan string connection? Nah, ini harus kita cek dulu nih. Nah, kalau posisinya semacam ini nanti masih error. Nah, biar nggak error, Anda harus buatkan inputnya, include koneksi.php. Nah, di dalam file koneksi.php itu ada variabel string connection. Artinya kita sudah menyantolkan ya, mereferensikan file koneksi.php itu atas file input biodata.php. Nah, artinya kita bisa memberikan perintah string connection ini. Nah, sebelahnya koma, string key simpan. String key simpan. Sama dengan akan ditampung di hasil. Nah, di sini if hasil data tersimpan, echo data tersimpan. Nah, kemudian di bawahnya, jadi kalau untuk mencetak ke layar, PHP pakai perintah echo, ya, echo kode. Nah, ini titik. Jadi untuk menyambungkan antara string dengan variabel,
itu digunakan perintah titik, string kode, string username, alamat, password, ya. Sampai di sini, misalkan kalau gagal simpan, maka akan tampil gagal simpan. Nah, kita akan testing dulu untuk konsep sederhana ini. Koneksinya di database UKK, lalu disimpannya akun. Akun itu kita cek dulu di sini, akun ini ya. Kita lihat dulu isinya. Nah, ini isinya ya. Nah, kita akan membuat record kelima dulu. Ini kan ada 4 record ya. Record kelima. Kita simpan dulu di sini. Kita refresh dulu. Oke, kita masukkan kodenya. Kodenya yang tadi kita mau kelima ya. Username-nya Andri. Terus alamatnya Kediri misalkan. Passwordnya 1. Lalu simpan. Nah, setelah dilakukan proses simpan, itu langsung ada keluar data tersimpan kode 5, username Andri, alamat Kediri, password 1. Nah, dan di sini kita bisa melihat kode 5, username Andri, alamat Kediri, password 1, submit simpan. Dan dipisah dengan tanda tanya. Nah, di sini kalau dalam posisi get, pastinya akan tampil semacam ini. Nah, tapi kalau misalkan Anda lakukan proses post, kalau tadi post itu pengiriman data tanpa lewat URL. Efeknya, ya semuanya ini harus diganti post. Diganti post. Oke, kita simpan. Nah, kita testing ulang untuk input biodata. Sambil itu kita cek dulu database-nya ini. Ini kan cuma 5 record ya. Kita testing bisa 4 record, jadi 5 record kalau enggak. Soalnya tadi kan posisinya sudah kesimpan. Nah, ini ya. Jadinya 5 record ya di sini. Ini kita yang ke-6 ya. Hendri misalnya. Jombang. Angka 2 misalkan. Terus simpan. Nah, ini kan tampil ya untuk data yang ke-6. Kita cek di database apakah tampil apa enggak. Cek ini. Tampil ya, dan ini ada enkripsinya. Enkripsinya langsung bentuk semacam ini.
enkripsi MD5. Makanya kalau sudah ada MD5, ya via administrator harusnya juga nggak bisa lihat gitu. Nah, ini tadi kita menggunakan teknik POS. Ya, kita gunakan teknik POS. Dengan adanya teknik POS itu pengiriman langsung ke database. Efeknya apa? Di sini tidak ada parameter tambahan. Sampai input biodata.php. Sudah, itu aja. Begitu pula kalau kita mau sedang entry ngereset, kita punya reset gagal, misalkan tidak jadi ulangi, kita reset. Oke, ini biar mempersingkat waktu juga, ini codingnya saya bagikan di WAG, di Google Meet-nya ya. Silakan dicoba ya. Ini perintah keberapa ini? Langkah keempat. Buat file input biodata.php. Oke, untuk database-nya gimana Pak? Oh, database-nya, bentar. Database-nya, create-nya, saya eksporkan ya, tunggu. Kalau Anda buat sendiri bisa ya ini. Saya damkan aja ya, struktur only ya. Saya bukakan di sini aja ya, biar langsung Anda bisa ketik. Kalau di WAG lama sinkronnya.
KKSQL. Yang nomor 5, siapkan database. Jalankan query di bawah ini. Oke, sudah saya kirimkan ya untuk database-nya. Silakan di running. Oh, bentar. Ini ada, nggak semuanya bisa running nih. Oh, tes kayaknya. Ada yang gini aja. Oke, saya kirim di WAG ya. Bentar ya, masih proses pengiriman. Oke, sudah saya kirim ya. Silakan di running di database-nya. Oh iya, yang inputnya tadi kepotong ya, soalnya ya. Sorry. Ternyata memang di hmm, di Google Meet itu pesannya karakternya terbatas. Oke, sudah saya kirimkan yang input data. Input biodata. Silakan di copy paste aja, nggak apa-apa itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, biar Anda coba. Tentunya tapi nanti tetap Anda perhatikan ya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan.
Oke, silakan di trial dan share di WAG-nya ya.
Oke, silakan di copy paste ya. Saya pikir nggak terlalu sulit. Silakan yang lainnya capture. Bentar Pak, nge-chat masih nggak bisa dibuka. Yang apa? Ini minta apa? Kayak verifikasi itu loh Pak, premium. Minta premium, apanya minta premium? Apa yang premium? Udah pakai pos atau get? Ini siapa ini? Misbah ini pakai pos. Coba nanti pakai get ya. Wala, anu tuh, apa namanya? Si si navigatnya tuh. Pakai PHP admin ya.
Oke, yang lainnya mana? Yang ini cuma 2 orang yang mengumpulkan. Yang lainnya masih banyak nggak pernah mengumpulkan. Saya khawatir Anda ini bisa apa enggak gitu ya. Kalau Anda nggak update itu nanti malah ini malah nggak paham nanti takutnya. Nah, ini saya lanjutkan ya materinya ya. Nah, yang kali ini saya coba untuk contohkan yang teknik eh, untuk yang melemparkan data itu ya. Jadi actionnya kita isi. Ya. Jadi kalau actionnya kita isi, sebenarnya yang ada di sini itu nggak perlu dibuat. Jadi nggak perlu di PHP-nya nggak perlu disiapkan. Ya. Nah ini nggak perlu di inputnya nggak usah. Jadi kalau misalkan mau ngerjakan hari ini saya kerja. Ini saya kasih contoh semacam ini. Jadi di sini kita benar-benar mau memisahkan antara tampilan dan ini boleh kalau Anda isinya dalam bentuk HTML saja itu bisa. Karena tidak ada PHP-nya. Cuman yang di sini itu sistemnya kita lempar ya. Jadi actionnya itu dijalankan di file lain. Nah, ini ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini saya kasih contoh yang metode get. Ya. Untuk metode get, gimana nanti actionnya itu akan di running di tampil biodata. Jadi Anda nanti siapkan file tampil biodata. Saya ketikkan dan isinya tampil biodata apa? Isinya sama seperti yang PHP yang kita nonaktifkan tadi. Ya. Jadi cuma membedakan cara kerjanya aja. Ini yang kalau yang kelima buat file tampil biodata.php. Nah, isi file biodata tampil biodata.php sama seperti PHP yang di nonaktifkan ini ya. Nah, di sini ya di sini input biodata posisinya hanya HTML saja ya. Nah, kemudian tampil biodata isinya ada PHP-nya semua gitu ya. Oke, kita coba running. Misalkan di sini kita running ulang ya. Internet bersifat 2. Oke, kita cek dulu bersifat 2-nya apa ini. Ya, ini ada PHP-nya ini. Ini kita matikan ya. Ini ya.
Kami tes ulang. Sebentar, lempar dulu. Saya pindahkan aja ya biar aman. Oke, nah ya macam gini ya, input biodata. Nah, kita coba entrykan kalau yang terakhir ini kan baris ke-6. Kita coba entrykan menjadi baris ke-7. Oke, kita simpan. Nah, efeknya nanti semacam ini ya. Kalau posisi get, Anda bisa lihat nih. Ya. Jadi akan keluar semacam ini parameternya, lalu akan ditampilkan di sini. Ini posisi yang get. Kebetulan yang tampil biodatanya juga udah get. Ya. Jadi artinya apa? Ini yang perlu diperhatikan bahwa posisi kode username, nama, password itu sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Kode username, alamat, password sesuai. Jadi dia setelah submit dia ngambil datanya tersebut. Ya. Nah, tapi yang perlu dipahami sebenarnya proses pengambilannya ini, ya, proses pengambilannya get kode, get username, get alamat sama password, aslinya itu dia pengambilannya itu pada linknya ini. Auto pada linknya ini. Ya. Jadi auto pada linknya ini. Nanti akan kita melihat, kita rasakan ketika kita nanti coba untuk sistem update. Ya. Pada sistem update kita akan merasakan pentingnya yang namanya parameter ini. Ya. Nah ini contoh untuk yang get. Kalau misalkan yang post gimana, ya tinggal ganti aja seperti tadi. Ini getnya Anda ganti post, simpan dulu, kemudian tampil biodatanya diganti post. Nah, oke, macam gini, ya. Kita simpan. Kita testing ulang. Ini nomor 7 ya. Kita cek hasilnya di sini harusnya sudah masuk.
Nah, ini nomor 7 sudah masuk ya. Kemudian kita coba testing lagi di input biodata. Kita refresh. Anda jangan back saja, tapi di refresh juga ya. Terus nomor 8 misalkan ini, terus alamatnya Nganjuk misalkan, passwordnya ASDFG ini misalkan. Kita simpan. Nah, akan tampil data semacam ini, tapi di sini bersih ya. Ya, karena metode yang dilakukan adalah metode POST, metode pengiriman datanya menggunakan metode POST, bukan metode GET. Jadi tidak tampil di URL. Nah, kalau misalkan Anda entry-nya itu pakai login, tolong jangan gunakan yang GET, tapi gunakan yang POST. Tapi kalau selain itu masih oke, Anda menggunakan GET itu masih nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti bisa dibaca parameternya. Di luar itu, khususnya yang sifatnya rahasia ya, itu gunakan metode POST, jadi biar nggak ketahuan tiba-tiba bisa masuk gitu aja. Oke, silakan testing untuk tampil biodata ya, menggunakan teknik POST dan teknik GET. Tolong di capture, share ke WAG. Oke, ini udah ada yang share nih, tampil biodata dengan cara GET. Yang lainnya silakan lakukan juga yang cara POST ya. Yang lainnya jangan lupa untuk presensi.
Untuk Aan Bahrul, Amin ngirimkan error. Bisa mungkin di ini apa? Di-sharekan. Saya stop presentasi, saya sharekan. Mungkin bisa menunjukkan errornya gimana di share-nya, bisa saya lihat. Gimana? Dari HP? Mungkin bisa dia di apa jenenge? Di kamera no. Ini tuh ya, error ini mungkin bisa dicek biasanya ya. Pastikan codingnya benar. Anda udah buat database UKK belum? Lalu, nah, coba mungkin bisa di query yang gimana? Bisa sambil di videoin nggak? Saya sambil lihat, biar komunikasinya enak. Nggak sekedar ngomong tok, tapi memang bisa lihat nih apa problemnya di mana. Coba di lihatkan anunya, codingnya. Kalau saya kira ini codingnya udah bener sih sebenarnya. Cuman problemnya di database-nya mungkin yang belum sempurna, saya kira. Coba Mas Anbarul bisa ngamerakan ini ya, codingnya. Iya, kamera belakang. Tadi tuh loh, tadi kan udah tuh, sempat buka tuh. Nah, coba lihatkan di laptop